Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sungguh telah terputus semua sebab-sebab dunia. Sebab-sebab dunia, materi udah terputus. Salahuddin gak mengandalkan lagi sebab-sebab materi dan dunia. Yang tersisa adalah bersandar kepada Allah satu-satunya, berpegang teguh kepada tali agamanya, dan mengandalkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang juga dilakukan oleh saudara-saudara kita rakyat Gaza. Betapa mereka itu bertahan kuat selama 6 bulan, sudah hampir 180 hari di bawah gempuran agresi Zionis Israel. Mereka tetap kuat dan tidak mau mengibarkan bendera putih, tidak mau tunduk, tidak mau menyatakan kalah, dan terus melawan sampai sekarang. Kerugian di pihak Israel itu semakin bertambah besar. Perjuangan mereka mengingatkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Taubah ayat 120, bahwa jenis amal soleh itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita zakat, bukan hanya kita sedekah, bukan hanya baca Quran. Coba lihat surat At-Taubah 120 itu, dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Ya, demikianlah mereka para mujahidin itu yang ditimpa, tidaklah mereka ditimpa kepayahan, kelaparan di jalan Allah, tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Coba lihat, badai Al-Aqsa itu, mereka pejuang Palestina itu terbang ya, masuk ke wilayah pendudukan Israel. Itu bikin mereka marah ya, masuk ke kampung-kampung, ke distrik-distriknya pendudukan Israel, membunuhi tentara-tentaranya yang selama ini berbuat zalim kepada rakyat Palestina. Itu membuat membangkitkan amarah Zionis sampai sekarang mereka terus membombardir jalur Gaza itu. Kemudian apa? Tidaklah mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh. Israel itu tertimpa bencana, Pak. Bukan hanya rakyat Palestina yang kena bencana, Israel itu juga kena bencana. Ribuan tentara mereka mati. Ratusan ribu warga Israel itu mengungsi pertama kali dalam sejarah. Kemudian ekonomi mereka juga tertimpa ujian yang berat. Itu adalah bagian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "La yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih." Itu semua dianggap amal soleh. Jadi amal soleh itu termasuk bagiannya adalah jihad di jalan Allah, bikin musuh marah, mangkel, gedek sama kita. Kemudian menimpakan musibah kepada musuh itu termasuk amal soleh. Ini yang dilakukan oleh saudara kita di Gaza itu semua dalam rangka mencari keridhaan Allah dan untuk menjaga kesucian dan kehormatan Masjidil Aqsa. Kenapa? Kalau tidak ada serangan 7 Oktober itu, mereka sudah melaksanakan ritual pembakaran sapi merah untuk syarat mendirikan, mulai merobohkan Masjidil Aqsa dan mendirikan altar kuil Sulaiman yang ada di bukit. Di situ ada letaknya Masjidil Aqsa, dan itu semua digagalkan oleh perlawanan Palestina. Kalau tidak ada serangan perlawanan Palestina itu, Arab Saudi, mungkin juga Indonesia, itu akan berbondong-bondong datang ke Israel untuk apa? Membuat perjanjian untuk normalisasi politik. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Gaza terus kuat dan istiqomah. Sekaligus juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjuangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah
liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam yang ke-24, atau juga bisa jadi malam 25 bagi yang melaksanakan ibadah puasa diawali lebih satu hari lebih awal. Maka di Indonesia ini setiap malam 10 terakhir itu semuanya malam ganjil. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pakai ganjil genap, itu cuma ada di lalu lintas Jakarta. Kalau Lailatul Qadar kagak kenal ganjil genap. Maka kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah. Dan mari senantiasa kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali bercerita, berkisah tentang bumi yang diberkahi, yaitu bumi Palestina. Kata Abdullah bin Mas'ud, surat Bani Israel, ya, surat Al-Isra itu, atau nama lainnya adalah Bani Israel, kemudian surah Maryam, kemudian surah Al-Kahfi, itu berurutan, kemudian Toha, lalu surat Al-Anbiya, itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah minal itaqil uwal wa min tiladi. Di antara surat-surat yang isinya sangat unik, kabar-kabarnya sangat istimewa, dan surat-surat itu termasuk surat-surat yang diturunkan awal-awal kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud sangat senang menghafal dan membaca 5 surat ini. Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri beliau, dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW setiap malam itu nggak tidur sebelum baca 2 surat. Sebelum baca 2 surat cinta dari Allah. Apa 2 surat cinta dari Allah? Yang pertama adalah surah Al-Isra dan yang kedua surah Az-Zumar. Itu tiap malam Nabi baca. Apa tujuannya sih? Kenapa Rasulullah begitu demen, senang baca surat Al-Isra? Abdullah bin Mas'ud demen baca surat Al-Isra. Karena Allah mengingatkan kita tentang kemuliaan Masjidil Aqsa. Nabi terus terkenang tuh, mulai dari Isra Mi'raj sampai beliau wafat. Nabi selalu mengenang peristiwa Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa lompatan besar dalam sejarah dakwah Islam. Yang tadinya Islam itu di Mekah tertindas, terkucilkan, terisolasi, maka dengan Isra Mi'raj, dengan turunnya surah Al-Isra, lompatan Islam itu menjadi global. Dibawa, diangkat oleh Allah dari lingkaran kecil Makkah menjadi lingkaran global, dan itu hanya terjadi di mana? Di Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa itu menjadi pusat globalisasi Islam? Titik tolak universalitas Islam. Karena disitulah sejarah para nabi dan rasul ada titik temunya. Ada kesinambungannya. Maka Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya, diperjumpakan oleh Allah dengan seluruh Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi dan Rasul itu dikumpulkan di malam Isra. Untuk apa? Bermakmum sholat di belakang Rasulullah. Untuk membaiat Rasulullah. Untuk berjanji setia, beriman, berpercaya dan mendukung risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap inci dari tanah Masjidil Aqsa itu yang luasnya 14,4 hektar, 114.000 meter persegi itu semua pernah jadi tempat sujudnya seluruh nabi dan rasul. Ya. Maka saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, generasi umat Islam ini kalau tidak punya kerinduan untuk bisa sujud dan sholat di Masjidil Aqsa, berarti dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Nabi yang mewasiatkan.
Ya Rasulullah, ditanya oleh seorang sahabat wanita bernama Maimunah, maulati Rasulullah SAW. Aftina fi Baitul Maqdis. Beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Kenapa begitu utama Baitul Maqdis? Kenapa engkau memimpikan dan selalu mengenang perjalanan Isra Mi'raj itu? Nabi SAW bersabda, huwa ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah tempat negeri pertama manusia itu diciptakan oleh Allah, diambil tanahnya dari negeri itu. Adam itu tanahnya dari situ. Dan ardul mahsyar, negeri tempat dikumpulkannya nanti manusia di akhir zaman, di akhirat sebelum pengadilan, masuk surga neraka, di situ juga. Maka Rasulullah berpesan kepada kita semua, ituhu fasallu fihi. Datanglah kamu semua ke sana. Salatlah kamu di dalamnya, semampu kalian lakukan perjalanan itu, apapun risikonya. Lalu kata sahabat tadi, bertanya, bagaimana kalau kami tidak mampu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, hendaklah orang yang tidak mampu itu mengirimkan minyak zaitun untuk apa? Untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Sampai begitu Rasulullah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita semua. Maka itu, hadirin rahmati Allah, dalam sejarah itu Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Mereka yang pernah membebaskan Baitul Maqdis, generasi Umar bin Khattab dan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan generasi sembarangan. Mereka sudah memiliki ilmu, mereka sudah memiliki pemahaman yang benar, yang itu melahirkan kecintaan yang memuncak untuk bisa membebaskan negeri para nabi itu dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Maka kita harus mencontoh tauladan mereka. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa? Itu nggak gampang. Perlu waktu, itu perlu 3 generasi. Dari Imaduddin Zangki, pendiri Daulah Zangkiyah, kemudian diturunkan kepada Nuruddin Zangki, lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, 3 generasi. Dan 3 generasi ini adalah hasil didikan dari madrasah yang digembleng oleh para ulama-ulama besar, diantaranya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menulis kitab Fathul Ghaib dan Fathul Rabbani. Ini ulama-ulama besar ya, yang melahirkan karya-karya besar untuk apa? Untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin, dan itu perlu waktu bertahun-tahun, dan hasilnya dipetik di era generasi Salahuddin lain. Apa yang dilakukan Salahuddin, saudaraku yang dirahmati Allah? Itu mengembalikan umat ini kepada keimanan yang suci, menebarkan ilmu pengetahuan dan memberantas kebodohan. Maka yang dilakukan oleh Salahuddin adalah mendirikan madrasah-madrasah, mendirikan universitas-universitas, pesantren-pesantren, ya, menggembleng tentara, menggembleng perwira-perwira. Ya, kalau zaman dulu Salahuddin itu mendidik polisi dan tentara itu di madrasah. Ya, baru jadi benar tuh tentara polisi. Ya, kalau mau jadi benar gitu, itu harus dididik oleh ulama. Kalau ulama yang nggak mendidik tentara dan polisi, kacau balau ya. Mentalnya rusak jadinya. Maka itu yang dilakukan berpuluh-puluh tahun oleh para ulama itu, sehingga lahirlah generasi intelektual, generasi birokrat, generasi tentara, perwira-perwira yang sanggup untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang kedua, menyatukan umat ini di bawah panji jihad dan pembebasan tempat-tempat suci. Menyatukan semangat umat ini juga nggak gampang. Maka kita harus berupaya terus menjaga ukhuwah, ya, terus senantiasa memupuk persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam dimanapun berada. Dan momentum Gaza, Palestina ini adalah satu-satunya hal yang bisa menyatukan kita semua. Apapun mazhabnya, apapun kelompoknya, apapun golongannya. Kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, bicara tentang Masjidil Aqsa, bicara tentang Ardur Ribat, bumi ribat di Palestina, itu adalah menjadi concern kita semuanya. Yang ketiga, mempersiapkan sarana kekuatan, menyebarkan budaya jihad di kalangan generasi muda. Ya,
Maka Salahuddin Ayyubi itu memperhatikan bagaimana mendidik tentara-tentaranya itu dengan nilai-nilai agama. Beliau selalu menginspeksi pasukannya, malam-malam, ya, keliling. Kalau ada tenda, tentara-tentaranya itu, ya, main gaple, ya, main gambus, main seruling. Kata Salahuddin, ini biang kekalahan kita muncul dari sini. Orang-orang ini suruh keluar, jangan ikut dalam pasukan kita. Kalau lewat beliau tenda-tenda yang dimana itu malam-malamnya mereka isi dengan sholat, dengan zikir, dengan qiyamul lail, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan dari sinilah kemenangan Islam itu akan muncul. Maka beliau senantiasa mendidik tentaranya dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, menyelenggarakan lembaga negara, memberantas korupsi. Termasuk dalam penyelenggaraan negara ini penting. Bagaimana keadilan itu ditegakkan, bagaimana kezaliman itu diberantas. Maka di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu beliau dikenal sebagai Sultanul Adil, Sultan yang adil. Ya. Ketika ada pejabatnya bikinin dia rumah resort mewah di pinggir pantai Mediterania di Suriah, dia menolak. Buat apa rumah ini kamu bangun untuk saya? Saya nggak perlu rumah mewah begini. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk bermewah-mewahan. Saya diciptakan oleh Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis, bukan untuk santai-santai di sini. Besoknya pejabat itu dipecat sama Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Yang kelima, membangkitkan para mujahidin, ya, agar senantiasa dia berpegang teguh kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan senantiasa menyandarkan semua daya dan kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah beliau berdoa, doanya begini, menarik. Ilahi, qad inqata'at asbabil ardiyah fi nusrati dinik, wa lam yabqa illa al-ikhla'u ilaik wal indimamu bika. Kemudian beliau mengatakan wal i'tisamu bihablika wal i'timad ala fadlik anta hasbi wa ni'mal wakil. Ya Allah, sungguh telah terputus semua sebab-sebab dunia. Ya, sebab-sebab dunia, materi udah terputus. Salahuddin nggak mengandalkan lagi sebab-sebab materi dan dunia. Yang tersisa adalah bersandar kepada Allah satu-satunya, berpegang teguh kepada tali agamanya, dan mengandalkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang juga dilakukan oleh saudara-saudara kita rakyat Gaza. Ya, betapa mereka itu bertahan, ya, kuat. Selama 6 bulan sudah hampir 180 hari di bawah gempuran agresi Zionis Israel, mereka tetap kuat dan tidak mau mengibarkan bendera putih. Tidak mau tunduk, tidak mau menyatakan kalah dan terus melawan sampai sekarang. Kerugian di pihak Israel itu semakin bertambah besar. Perjuangan mereka mengingatkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Taubah ayat 120. Bahwa jenis amal soleh itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita zakat, bukan hanya kita sedekah, bukan hanya baca Quran. Coba lihat surat At-Taubah 120 itu. Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Ya, demikianlah, ya, mereka para mujahidin itu yang ditimpa, tidaklah mereka ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah, tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Coba lihat, badai Al-Aqsa itu, mereka pejuang Palestina itu terbang, ya, naik alat terbang bukan pesawat, ya, masuk ke wilayah pendudukan Israel. Itu bikin mereka marah, ya, masuk ke kampung-kampung, ke distrik-distriknya pendudukan Israel, membunuhi tentara-tentaranya yang selama ini berbuat zalim kepada rakyat Palestina. Itu membangkitkan amarah Zionis sampai sekarang mereka terus membombardir jalur Gaza itu. Kemudian apa? Tidaklah mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh. Ya, Israel itu tertimpa bencana, Pak. Bukan hanya rakyat Palestina yang kena bencana, Israel itu juga kena bencana.
Ya, ribuan tentara mereka mati. Ya, ratusan ribu warga Israel itu mengungsi pertama kali dalam sejarah. Ya, kemudian ekonomi mereka juga tertimpa ujian yang berat. Itu adalah bagian di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yata'una mautin wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Itu semua dianggap amal soleh. Jadi amal soleh itu termasuk bagiannya adalah jihad di jalan Allah, bikin musuh marah, mangkel, gedek sama kita. Ya. Kemudian menimpakan musibah kepada musuh itu termasuk amal soleh. Ini yang apa yang dilakukan oleh saudara kita di Gaza itu semua dalam rangka mencari keridhaan Allah dan untuk menjaga kesucian dan kehormatan Masjidil Aqsa. Kenapa? Kalau tidak ada serangan 7 Oktober itu, mereka sudah melaksanakan ritual pembakaran sapi merah untuk syarat mulai merobohkan Masjidil Aqsa dan mendirikan altar kuil Sulaiman yang ada di bukit. Di situ ada letaknya Masjidil Aqsa. Dan itu semua digagalkan oleh perlawanan Palestina. Kalau tidak ada serangan perlawanan Palestina itu, Arab Saudi, mungkin juga Indonesia, itu akan berbondong-bondong datang ke Israel untuk apa? Membuat perjanjian untuk normalisasi politik. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Gaza terus kuat dan istiqomah. Sekaligus juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan mereka. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.
Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.